Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita coba lakukan pembelajaran bagaimana caranya pada saat Bapak Ibu sekalian membuat soal atau melakukan tes, baik itu tes ulangan atau harian begitu ya, bentuknya apapun termasuk PTS, UAS kepada mahasiswanya. Kita akan melakukan atau menggunakan aplikasi yang dinamakan Autoproctor untuk mengurangi sedikit kecurangan yang dilakukan oleh siswa atau mahasiswa kita. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti yang akan kita pelajari setidaknya ada 3 langkah begitu ya. Ini ada kita buka Google Drive, kemudian pilih soal, jadi soal dianggap sudah ada, kemudian bagaimana melakukan instalasi, dan terakhir kita lakukan simulasi. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah kita buka dulu Google Drive kita dengan akun kita, dan saya anggap ini kita udah masuk. Saya anggap Bapak Ibu sekalian sudah paham begitu ya bagaimana membuka Google Drive. Kemudian di sini kita sudah, Bapak Ibu sekalian sudah memiliki soal. Jadi kita cari dulu soalnya. Kita cari dulu soalnya seni budaya, misalkan soal gitu ya. Kira-kira ada soal atau tidak. Ini ada. Nah, misalkan Bapak Ibu sekalian sudah, saya anggap sudah bisa melakukan pembuatan soal melalui Google Classroom atau Google Form gitu ya. Nah, ini ada soal misalkan ya. Bapak Ibu udah menyiapkan soalnya, dibuka di Google Drive. Nah, di sini ada 3 soal misalkan ya. Kemudian yang perlu Bapak Ibu sekalian lakukan, meskipun sudah dibuat, tapi kita tetap cek kembali, biasanya secara otomatis suka berubah settingannya. Jadi yang drill ini kita klik settingan atau setelan. Di umum Bapak Ibu sekalian pilih saja batasi ke 1 jawaban, kemudian kumpulkan alamat email, itu dikosongkan saja, biar nanti setiap siswa masuk atau mahasiswa masuk tidak harus daftar melalui email. Tapi itu pilihan Bapak Ibu sekalian. Tapi ini wajib batasi ke 1 jawaban, sehingga jawaban mahasiswa kita itu hanya bisa melakukan 1 kali gitu ya. Responden dapat edit, delete, ini kosongkan juga Bapak Ibu sekalian. Kalau saya ini presentasi, kalau soalnya mau diacak silakan klik. Kalau mau kasih pesan khusus silakan nanti begitu di submit itu ada pesan atau informasi. Kemudian yang paling penting inilah settingan quiz. Nah, ini belum disetting, biasanya berubah sendiri ya. Option quiz silahkan ini ikuti ini yang saya berikan. Ini kita kosongkan saja, kalau saya itu balik lagi ke Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi biar siswa tidak bisa melihat, kemudian jangan lupa disimpan. Kalau sudah dilakukan penyetingan tersebut gitu ya, selanjutnya Bapak Ibu lakukan langkah yang kedua. Langkah yang kedua apa? Langkah yang kedua install dan setting. Namanya aplikasi yang akan kita gunakan adalah Autoproctor. Jadi untuk mengurangi kecurangan mahasiswa kita atau siswa kita. Jadi yang pertama ini ada titik 3, klik, kemudian pilih add-on atau pengayaan. Jadi tergantung dari bahasa setelan di. Nah, kalau sudah ada ini, kemudian Bapak Ibu ketikkan timer dan pilih timer plus proctor. Jadi ada 2. Sebenarnya kita bisa menggunakan ini, tapi saat ini kita pakai ini saja dulu. Timer and proctor, penginstalan, install. Kemudian kita lakukan instalasi. Klik begitu ya. Timer and proctor, ini ada install. Kemudian Bapak Ibu sekalian tinggal klik ini, lanjutkan atau next. Nanti Bapak Ibu akan dibawa ke akun yang kita buka di Google Drive sesuai dengan akun kita ya Bapak Ibu. Nah, ini nanti ada akun kita, tinggal diklik saja nama akun kita, diklik ini gitu ya di sini. Nah, dan ini meminta izin untuk melakukan install. Kemudian tinggal diklik ke bawah, izinkan.
Oke, kita klik selesai. Instalasi sukses, kita close saja. Kita balik lagi ke soal kita yang tadi. Artinya kita sudah berhasil melakukan instalasi. Nah, oke, ini klik, pilih timer and proctor, dan kita lakukan penyetingan. Nah, di sini ada timer and proctor, ada bantuan. Nah, kayak gini ini nggak muncul. Nanti Bapak Ibu sekalian tinggal tekan F5, atau yang paling mudah ini di ujung ini ada reload, klik ini. Kalau sudah, kita klik lagi, kemudian kita klik auto proctor. Bapak Ibu sekalian pilih setting atau pengaturan ya. Jadi pilih setting atau pengaturan karena kita akan melakukan pengaturan. Di setting ini ada 3 option atau 3 menu yang bisa Bapak Ibu lakukan sesuai dengan kebutuhan dan keperluannya masing-masing. Pertama ada mains, timer, dan proctor. Sebetulnya kita dikasih, ini udah ada 50, sebetulnya kita dikasih kesempatan Bapak Ibu sekalian, karena ini berbayar, itu dalam sebulannya itu sampai 200 siswa per guru gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian hanya bisa melakukan ini terhadap 200 siswa. Ini udah 50 di sini ya. Kita dikasih jatah gratis itu 200 ya. Nah, ini enable timer bisa diaktifkan, tidak pun tidak apa-apa begitu ya. Ini yang di main ini. Kemudian max time of attempt, jadi berapa orang yang bisa mengikuti ujian ini. Misalkan karena saya di sini sisanya tinggal 50 lagi, misalkan yang boleh ikut ujian 10, atau Bapak Ibu boleh mengosongkan, boleh ya. Jadi nanti siapapun yang masuk sesuai dengan kuota yang kita berikan. Nah, kalau sudah beres kayak gini, sebetulnya kita bisa mengatur kalau kita masuk ke Google Classroom, kita bisa milih di sini gitu ya, ada kelas-kelas, nanti tinggal dilihat saja. Tapi kalau nggak pun tidak jadi soal gitu ya. Jadi yang pertama ini enable timernya kita klik, kemudian yang kedua timernya, misalkan durasinya maunya 60 menit misalkan ya. Nah, 1 jam startnya, misalkan sekarang tanggal 3, kemudian start time-nya kita klik, misalkan ya. Nggak jadi soal sih sebetulnya pada saat hari H, tinggal kita setting saja start time-nya berapa, kemudian akhirnya nanti kita mau dimasukkan tanggal 23 lagi misalkan ya, hari ini juga tanggal 3, kemudian start time kita klik juga, nah, misalkan gitu ya, ini mulainya mau jam berapa gitu kan, nah, misalkan mulainya jam ini kan 237, 238 misalkan 238 00, kemudian berakhirnya kosong 3 gitu aja, 38. Nah, ini auto close test, jadi setelah anak mengerjakan habis waktu otomatis keluar. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian ini update ya, ini klik juga. Ini sebetulnya settingan ini tidak harus disetting, nggak apa-apa, tapi pada saat hari H tinggal dilakukan penyetelan juga nggak apa-apa. Ini kalau sudah beres, kita lanjut ke yang ketiga. Jadi ini main sudah, timer sudah kita. Nah, ini yang paling penting, proctor. Settingan proctor ini kita biarkan saja. Komunikasi artinya nanti anak itu kita bisa memantau ketika anak tab switching. Jadi anak kalau mengerjakan soal kemudian dia membuka atau browsing di tab yang lain, itu bisa terdeteksi oleh kita. Kameranya juga dan mikrofonnya juga harus diaktifkan, pokoknya keseluruhan. Jadi anak bisa diketahui mahasiswa kita pada saat ngobrol ataupun
melakukan gerakan-gerakan tertentu melalui kamera ini. Jadi kita aktifkan saja. Komunikasi saya rasa nggak usah saja ya. Kalau saya itu nanti tinggal Bapak Ibu sekalian tinggal diupdate ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini sudah kita setting yang tadi, timernya sudah, proctornya sudah, main sudah, enable timer dan seterusnya. Nah Bapak Ibu sekalian tinggal copy link ini di sini ya, copy link di bawah ini, jadi di main ini ya, rumah ini, kemudian copy link. Setelah di copy link, nah inilah nantinya, ini yang tes link ini atau copy link ini, inilah nantinya yang akan diberikan kepada mahasiswa kita untuk mengikuti kegiatan ulangan baik itu PAS maupun UAS atau UTS begitu ya. Dan itu bisa dilakukan oleh mahasiswa kita melalui HP atau PC-nya dengan ketentuan yang harus diingat adalah Google Chrome-nya usahakan untuk yang updatean terbaru. Baik, kita ambil contoh, misalkan kita akan melakukan tadi link ini kita aplikasikan, yang ketiga kita akan mengaplikasikan, anggap ini mahasiswa kita, kemudian sudah dikasih link yang tadi. Baik Bapak Ibu, untuk mengecek hasil pengerjaan mahasiswa kita atau siswa kita ada banyak cara sebetulnya. Yang pertama, Bapak Ibu bisa mengetikkan di browser ya, gitu ya. Misalkan autoproctor.co gitu ya. Nanti masuk ke webnya, kemudian tinggal lihat soalnya, atau yang paling mudah Bapak Ibu buka soal yang tadi itu yang diteskan, kemudian klik add-on, pilih autoproctor, kemudian pilih results atau hasil. Nah, nanti di sini sudah tertera langsung hasilnya, result. Kemudian Bapak Ibu ini di all result ini Bapak Ibu bisa klik untuk masuk langsung ke website autoproctor, dengan syarat tentunya Bapak Ibu sekalian pada saat membuka ini tadi email yang digunakan itu sama dengan yang didaftarkan di autoproctor ya. Jadi otomatis masuk ke autoproctor. Nah, di sini kita bisa lihat tadi ini ada email, ada kapan memulai dan seterusnya. Nah, kita lihat ini yang sudah mengerjakan emailnya, misalkan nama siswanya sudah ada yang tadi di proctoring. Di proctor itu kita buka view di sini. Ini ada trust score, tingkat kepercayaan, kemudian ini judulnya, dan kita bisa deteksi di sini, terdeteksi ini ada beberapa kegiatan, tentunya noise detection itu ada karena tadi kita merekam itu suara saya. Kemudian ini kita bisa ada rekamannya, apa aja yang diobrolkan, dan
Ini waktu saat tidak terdeteksi wajahnya, bahkan nanti ada nah ini terdeteksi wajah nih ya, ini terdeteksi wajah. Random foto, kita lihat tadi kita membuka tab. Nah, jadi ada siswa misalkan membuka tab. Nah ini kita lihat juga switch to different application. Jadi kita membuka tab selama atau aplikasi lain pada saat melakukan tes itu selama 13 detik juga bisa kelihatan, sehingga kita bisa tahu ini siswa jujur atau tidak. Demikian Bapak Ibu sekalian, jadi intinya adalah bagaimana penggunaan Google Form untuk membuat soal, dan pada saat pengerjaan soal kita akan mengetahui tingkat kecurangan daripada mahasiswa kita atau siswa kita dengan menggunakan aplikasi autoproktor. Mudah-mudahan bisa membantu kita semua, dan tentunya ini adalah inovasi dari Bapak Ibu sekalian dalam pelaksananya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.